Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semoga di pagi hari ini semuanya dalam kondisi sehat. Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah ya, semuanya dalam kondisi sehat. Untuk pagi hari ini sebelum Bu Inge mulai, Bu Inge cek dulu. Saya cek dulu untuk kelengkapan seragam kalian. Hari ini hari Jumat, atributnya menggunakan seragam batik. Kaos kakinya berwarna putih, kemudian sepatunya berwarna hitam. Sudah lengkap semuanya? Sudah. Ya, alhamdulillah semuanya sudah lengkap. Anak-anakku yang berbahagia, untuk memulai pelajaran hari ini agar semuanya berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa. Berdoa dengan harapan bahwa nanti kalian akan diberikan kemudahan, diberikan ilmu yang bermanfaat. Silakan berdoa dipimpin oleh Nebula. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Nebula. Sebelumnya Bu Inge akan cek dulu kehadiran kalian. Apakah kalian semuanya sudah lengkap ataukah belum? Nanti jika dipanggil Bu Inge, silakan kalian mengangkat tangan, mengatakan hadir Bu. Jadi sehingga saya tahu kalian sudah hadir ataukah tidak. Yang pertama, Rahel. Hadir, Bu. Kemudian Bulan. Hadir, Bu. Sabda. Hadir, Bu. Ramadhani. Hadir, Bu. Nebula. Hadir, Bu. M. Giovanno. Hadir, Bu. Ingrid. Hadir, Bu. Lita. Hadir, Bu. Maulidia. Hadir, Bu. Ainun. Hadir, Bu. Ya. Irbi. Hadir, Bu. Ringgal. Hadir, Bu. Nur Karisma. Gilang. Hadir, Bu. Jody. Hadir, Bu. Semuanya sudah punya panggil? Ya. Ya, alhamdulillah berarti semuanya masuk ya. Oke, sepertinya kok masih nggak semangat ini. Ayo, silakan kita berdiri dulu seperti biasa. Ya, semangat berdiri dulu. Sudah. Wah, ini kok sepertinya masih belum semangat. Ini ada yang duduk enggak ya? Enggak, sudah semuanya berdiri. Masih ingat jaringan kita? Masih. Kita selalu melakukan jaringan biar kita tambah semangat. Jadi nanti ikuti bunyinya ya, pakai dua tangan saja biar tambah semangat. Semadiga, maju bersama, hebat semua. 1, 2, 3. Semadiga, maju bersama, hebat semua. Pastinya sudah semangat ya, jangan sampai loyo, sudah semangat. Saya ada yang tidak semangat ini. Joji kenapa Joji? Tidak. Oh enggak, saya pikir Joji sakit, tidak ya. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari materi selanjutnya. Apa Bu materi selanjutnya? Nanti akan Joji jelaskan. Tetapi sebelumnya, belum mau menanyakan dulu, masih ingatkah kalian untuk materi pada pertemuan minggu yang lalu? Dari rongga mulut sampai pada keluarnya berbentuk feses melalui alat tersebut. Itu potongin dulu. Apa nah? Jadi di pertemuan sebelumnya kita pelajari materi tentang mekanisme perjalanan pencernaan makanan. Mekanisme perjalanan makanan dari mana? Dari rongga mulut sampai makanan dikeluarkan dalam bentuk feses. Melalui apa? Melalui anus. Nah, mudah-mudahan kalian tidak lupa. Minggu yang lalu juga Bu Ina sudah menampilkan cuplikan video. Masih ingat ya videonya? Ya. Iya, video apa pada saat minggu yang lalu? Perjalanan makanan. Perjalanan makanan. Selain perjalanan makanan, minggu yang lalu video yang awal yang saya berikan, video apa Nana? Minuman boba. Nah ini adalah minuman yang
ada makanan yang dengan level pedas, masih sering ya mungkin kalian makan. Jadi minuman apa? Minuman boba, kemudian makanan dengan level pedas. Contohnya apa? Sebelas. Terus apa lagi? Makaroni, bakso dan teman-temannya. Nah, berdasarkan pada cuplikan yang ada video kemarin yang lalu bahwa minuman boba maupun makanan dengan level yang pedas, jika nanti diberikan atau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak atau berlebihan, apakah ada dampaknya kira-kira untuk tubuh kita? Sembelit atau bahkan mungkin penyakit yang lain. Jadi untuk hari ini Bu Inge akan menjelaskan terkait dengan materi yaitu gangguan sistem pencernaan makanan. Bagaimanakah tujuan pembelajarannya? Nanti akan Bu Inge sampaikan dengan menggunakan share screen. Bu Inge izin share screen dulu. Sambil kita menunggu bisa dibuka dulu di buku paket kalian. Di situ ada gangguan di dalam sistem pencernaan makanan. Sudah ketemu? Ya, silakan dibuka dulu. Sambil menunggu. Sudah terlihat? Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari materi terkait dengan gangguan sistem pencernaan makanan yang terdapat di dalam tubuh kalian. Ini sampaikan setelah kalian belajar pada materi gangguan sistem pencernaan makanan, harapan yang pertama adalah ini ada kompetensi dasarnya. Apa bu kompetensi dasarnya? Yang pertama, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dan mengaitkannya dengan nutrisi dan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan proses pencernaan serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem pencernaan manusia melalui studi literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Kemudian berikutnya 4.7 menyajikan. Jadi yang 4.7 menyajikan hasil analisis tentang kelainan. Jadi di sini sudah jelas. Di situ adalah menjelaskan terkait dengan hasil analisis kelainan pada struktur dan fungsi jaringan pada organ pencernaan yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia melalui berbagai bentuk media presentasi. Ini kompetensi dasarnya. Selanjutnya adalah indikator pencapaian tujuannya. Jadi setelah belajar nanti harapannya Bu Inge adalah satu, yang pertama indikatornya menganalisis. Nah, di sini yang indikator yang berikutnya menganalisis kelainan yang terjadi pada fungsi sistem pencernaan manusia. Yang kedua, menyajikan. Jadi yang kedua di situ adalah menyajikan hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi jaringan pada organ pencernaan yang menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia beserta pencegahannya melalui bentuk poster. Jadi nanti kalian akan membuatnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk poster. Ya, selanjutnya nanti akan Bunda sampaikan berikutnya. Dan untuk pembelajaran kali ini, jadi nanti kita akan mempelajari materi tersebut dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apa itu model pembelajaran based learning? Jadi di sini adalah nanti kalian akan mengidentifikasi berbagai macam masalah melalui LKPD yang Bunda berikan, melalui berita yang Bunda sampaikan, sehingga nanti kalian akan dibentuk dalam bentuk kelompok. Nah, kelompok-kelompok tersebut akan mengerjakan LKPD-nya. Jadi LKPD tersebut nanti akan dituangkan dalam bentuk poster. Dalam bentuk poster. Terus posternya apa Bu? Posternya nanti akan kalian upload melalui sosial media kalian masing-masing. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ya, semuanya sudah paham untuk pembelajaran kali ini? Sudah. Jadi selanjutnya Bu Inge sampaikan dulu. Nah, di sini ada identifikasi permasalahan yang ada. Nah,
ini akan mengambil studi kasus yang terdapat pada kelihatan di belakang. Nah, yang di belakang kelihatan. Coba diperhatikan. Nah, ini ada kalimat yang menyatakan bahwa penyakit GERD itu bisa menyebabkan kematian. Nah, itu sebagai mitos atau fakta. Nah, dilansir dari media Tempo yang ada pada tahun tersebut, yang mengatakan bahwa banyak orang yang hampir mengalami kelainan atau gangguan GERD ini nanti akan menjadi komplikasi, dan bahkan pada akhirnya nanti dia akan menimbulkan apa? Dia akan menimbulkan kematian. Nah, ini yang ada di situ. Jadi silakan bisa dilihat di sini, hampir 50% ya responden yang ada itu yang menderita penyakit GERD tanpa ada perhatian khusus, nanti dia akan mengalami sebuah kematian ya yang lebih fatal. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ya. Jadi Bu Ina sampaikan bahwa saya ulang kembali. Nah, ini adalah penyakit GERD. Dari penyakit GERD tersebut, adakah yang tahu apa itu penyakit GERD? Adakah yang tahu apa itu penyakit GERD? Ya. Penyakit GERD di sini atau yang bisa disebut oleh gastroesophageal reflux disease merupakan penyakit yang disebabkan oleh melemahnya katup atau sphincter yang dapat menyebabkan penyakit GERD itu sendiri. Jadi katup sendiri berfungsi untuk pencernaan makanan, mulai dari makanan yang masuk ke dalam tubuh atau minuman yang masuk ke dalam lambung lalu dicerna. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rahel. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk penyakit GERD yang ada, jadi ini sampaikan tadi disampaikan oleh Rahel, penyakit GERD yang ada ini nanti akan menimbulkan efek yang lebih. Bu, sebenarnya penyakit GERD itu apa? Nanti akan kita ulas pada ini ya, pada LKPD yang sudah Bu Ina berikan. Nanti di situ ada studi kasus yang muncul. Jadi penyakit GERD ini nanti akan menimbulkan apa ya Bu? Nanti bisa menimbulkan terjadinya penyakit rasa sesak pada bagian dada akibat asam lambung yang terlalu tinggi. Jadi dia bisa masuk ke bagian tenggorokan. Akhirnya apa? Mengakibatkan seseorang itu mengalami sesak nafas dan komplikasi penyakit yang lainnya. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ya, itu salah satu contoh adalah penyakit GERD. Jadi penyakit GERD ini nanti bisa menimbulkan berbagai macam masalah jika memang tidak ditangani secara serius. Oke, lebih jelasnya lagi, ini akan tampilkan cuplikan video. Nah, cuplikan video ini nanti kalian amati, kemudian kalian analisis terkait dengan berbagai macam gangguan atau penyakit yang terdapat di dalam sistem pencernaan makanan. Jadi silakan kita perhatikan terlebih dahulu sambil disimak, sambil diamati bagaimanakah proses yang terjadi di dalamnya. Bagaimanakah proses yang terjadi di dalamnya? Apa ya? Kita bisa sakit. Begini Bon, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa Bon? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku rasa yang super pedas. Ya, pantas aja kamu sakit Bon. Iya itu. Nah, ini ya, berbagai macam contoh gangguan atau penyakit. Salah satunya adalah penyakit diare, yang terkenal adalah mencret. Kesan yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setahuku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa faktor dengan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Orali. Orali adalah larutan yang dibuat dari
sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya usus buntu. Setahu aku, usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh penumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian mulai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada mulai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah atau mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah harus menjalani operasi pemotongan mulai cacing loh. Tapi sampai saat ini fungsi dari mulai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi meskipun mulai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum Ya, makan. jadi harus cuci tangan pakai sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah Makan atau sayur makanan yang dan besar. makanan yang besar. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Harus dihindari pedas atau asam. Makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan, karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Oke, sudah ya. Jadi sudah kita sampaikan. Jadi terkait dengan video berbagai macam gangguan atau penyakit dalam sistem pencernaan makanan. Nanti akan bagi kelompok ya. Jadi setelah ini akan saya bagi kelompok. Jadi kelompoknya terdiri dari 4 kelompok. Nanti satu kelompok itu isinya adalah 3 sampai 4 orang. Nanti di situ akan bagikan LKPD dan juga bahan yang digunakan untuk melakukan pembuatan poster dan bahan untuk presentasi. Jadi tolong betul-betul dipersiapkan dengan baik. Jadi Bina sampaikan terlebih dahulu, saya bagi kelompok dulu ya. Nanti silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok 1 nanti bisa di sebelah sini ya, untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 agak ke belakang, kemudian kelompok 3 dan kelompok 4. Tetap Bu Inge ingatkan, karena saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, dari ada berbagai macam penyakit nanti yang khawatir muncul, sehingga tetap pakai masker dan jaga jarak. Jadi tidak boleh kalian karena aksi bekerja akhirnya saling tukar alat untuk melakukan kegiatan, tidak boleh. Jadi masing-masing sudah membawa alatnya sendiri-sendiri. Ada yang ditanyakan? Ya, jadi saya bagi dulu untuk kelompoknya. Nanti silakan buku dan alat tulisnya bisa dibawa. Yang pertama adalah Rahel. Ya, silakan. Ulan, mana Ulan? Ya, Rahel, Ulan. Kemudian Sabda. Ini bisa dikelompokin aja. Kemudian Ramadhani, Nebula. Mungkin bisa yang lainnya bisa berdiri dulu. Mejanya digabung ya nak, jadi mejanya digabung jadi satu dulu. Jadi silakan mulai. Mejanya digabung. Sebentar, Kak Rahel, kemudian Ramadhani, Nebula digabungkan dulu mejanya. Yang lainnya bisa
Rifki di sini saja. Silakan ditata dulu mejanya. Sudah ada Lintang, kemudian Rifki, kemudian kelompok yang ketiga ada Giovanno, Ingrid, Maulidia, Ainun di sini saja. Giovanni dijadikan satu. Nah, biar ini ya, tidak terlalu hebat. Ini silakan dulu, biar menjadi dirapikan dulu. Barang-barangnya terlihat juga diambil ya, jadi biar nggak diwakili ke sana kemari, karena di sini masih dalam kondisi COVID ya, jadi silakan ditaruh sesuai dengan tempatnya masing-masing. Sudah, silakan duduk. Oke, kemudian untuk kelompok yang keempat ada Notarisma, Jordi, Gilang, dan Tinggal. Silakan di sebelah sini saja. Agak yang di depan mungkin ya, depan sini biar ada banyak kepala diri saja. Bukunya tulisnya di bawah, tidak boleh pinjam kita, tetap proses. Kak Rahel, kemudian Ramadhani, sampai Gula, digabungkan dulu mejanya. Yang lainnya bisa mulai tempat yang kosong. Dengan yang ada, silakan dulu. Ya, seterusnya. Kemudian kelompok yang kedua di sini, Sabda, Lintang, dan Rifki di sini saja. Silakan ditata dulu mejanya. Sudah ada Lintang, kemudian Rifki, kemudian kelompok yang ketiga ada Giovanno, Ingrid, Maulidia, Ainun di sini saja. Di depan itu jadikan satu. Nah, biar nggak ini ya, nggak terlalu hebat. Ini silakan bikin dulu, dengan mejanya dirapikan dulu. Barang-barangnya terlihat juga diambil ya, jadi biar nggak diwakili ke sana kemari, karena di sini masih dalam kondisi COVID ya, jadi silakan ditaruh sesuai dengan tempatnya masing-masing. Sudah, silakan duduk. Oke, kemudian untuk kelompok yang keempat ada Notarisma, Jody, Gilang, dan Tinggal. Silakan di sebelah sini saja. Agak yang di depan mungkin ya, depan sini jadi biar ada banyak depan ada yang sana. Bukunya tulisnya di bawah, tidak boleh pinjam kita, tetap proses. Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini Bu Inga akan bagi LKPD-nya. Jadi mohon perhatiannya dulu, saya bagi LKPD satu kelompok, satu LKPD.
Nanti ya silakan dibagi tugas, ada yang untuk kita bahas untuk LKPD-nya, kemudian ada yang nanti membuat hasil untuk presentasinya. Kelompok. Semuanya sudah dapat? Oke, semuanya sudah dapat. Sambil dilihat di LKPD yang ada, bisa dibuka dulu. Sambil Bu Inge jelaskan untuk LKPD-nya, mungkin bisa menggeserkan untuk ini ya, terlebih dahulu bagaimana LKPD yang ada. Sebentar, ini nanti saya cek dulu untuk perangkatnya sudah bisa belum. Sabar ya, sambil menunggu dulu untuk LKPD-nya saya siapkan dulu, atau sambil ini saya jelaskan dulu untuk LKPD yang ada. Sambil sudah dibuka? Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini Bu Inge akan bagi LKPD-nya. Jadi mohon perhatiannya dulu, saya bagi LKPD, satu kelompok, satu LKPD. Nanti ya silakan dibagi tugas, ada yang untuk kita bahas untuk LKPD-nya, kemudian ada yang nanti membuat hasil untuk presentasinya. Semuanya sudah dapat? Oke, semuanya sudah dapat. Sambil dilihat di LKPD yang ada, bisa dibuka dulu. Sambil Bu Inge jelaskan untuk LKPD-nya, mungkin bisa menggeserkan untuk ini ya, terlebih dahulu bagaimana LKPD yang ada. Sebentar, ini nanti saya cek dulu untuk perangkatnya sudah bisa belum. Sabar ya, sambil menunggu dulu untuk LKPD-nya saya siapkan dulu, atau sambil ini saya jelaskan dulu untuk LKPD yang ada. Sambil sudah dibuka? Sebentar, sambil menunggu LKPD-nya, ingin jelaskan terlebih dahulu. Ya, ini LKPD yang disampaikan, semuanya masing-masing sudah dapat ya. Jadi LKPD-nya sama. Tolong yang di sebelah sini sambil diperhatikan terlebih dahulu. Adanya bisa ada kesalahan dulu sebentar. Jadi nanti Bu Inge akan sampaikan bagaimanakah proses yang terjadi di sini. Nanti masing-masing kelompok akan menjawab ini ya, menjawab berbagai macam kasus atau permasalahan yang sudah Bu Inge berikan. Di situ sama, di LKPD kalian ada. Ini adalah analisis video yang sudah kalian lihat tadi terkait dengan gangguan dan pencernaan pada makanan, ini salah satunya. Nah, di sini ada kelompok satu, nanti akan membahas kasus yang pertama. Setelah itu nanti kalian akan membuatnya dalam bentuk poster. Poster itu isinya apa, Bu? Jadi poster itu nanti isinya adalah terkait dengan yang pertama, terkait dengan ciri-ciri penyakitnya apa, kemudian bagaimanakah solusinya dan dimanakah letak daripada penyakit tersebut. Jadi nanti harapannya apa? Harapannya nanti kalian bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan ciri penyakit tersebut dan bagaimanakah solusi untuk mengatasinya. Sama halnya dengan kelompok yang lain dan seterusnya sampai pada kelompok yang keempat. Ada yang ditanyakan? Tidak ya. Jadi untuk kelompok semuanya ini nanti saya berikan waktu mengerjakannya adalah kurang lebih selama 20 menit mulai dari sekarang. Jadi silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang pukul berapa, Nak? Sekarang pukul 10 kurang 10. 20 menit selanjutnya nanti akan Bu Inge minta kalian untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Dan nanti yang presentasi hanya satu orang. Satu orang ini nanti kemudian
betul-betul dipilih kelompok kelompok tersebut yang bisa melakukan presentasi di depan. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Saya tolong diingat-ingat, nanti ini akan berikan reward bagi kelompok yang terbaik. Nanti saya akan nilai terkait dengan apa Bu? Terkait dengan bagaimanakah kita melakukan sebuah komunikasi, kemudian bagaimanakah kelompok tersebut menyampaikan isi materinya dan lain sebagainya. Ada yang ditanyakan? Ya, oke, silakan bekerja mulai dari sekarang. Ini bagi dulu ya untuk bahannya. Ini bagi dulu, ini kelompoknya Sabda. Teman-teman, kemudian ini kelompoknya Rahel. Rahel di sebelah mana? Ini Rahel. Kemudian yang di sini ini yang dulu ya. Nah, ini silakan, ini kelompoknya Dio sama teman-temannya. Kemudian yang di sini ini Ringga. Oke, silakan dikerjakan untuk dalam kelompoknya. Nanti diberikan identitas ya setiap kelompoknya. Silakan bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Nanti dia akan cek, dia akan pilih. Identitas sama kelompoknya disiapkan terlebih dahulu. Jadi pertamanya kan kita disuruh ngisi LKPD-nya dulu. Setelah itu kita pindah poster. Jadi kita jadikan poster. Jadi supaya lebih ringkas, supaya orang-orang juga ngerti apa yang kita kerjakan. Mungkin bisa dicari aja di Google ya kan katanya. Coba cari browsing. Kami cari dong. Nanti yang bagian menggambar atau mewarnai boleh bareng-bareng. Cuma nanti kita juga nebula dulu browsing, siapa gitu boleh browsing. Setelah itu boleh dikumpulin jadi satu, baru kita tulis. Oke, apa sih bunyi ganggu? Ini sudah sampai di mana dan ditanyakan? Tidak. Tidak. Terus LKPD-nya mungkin coba dicek terlebih dahulu. Ada yang masih belum paham untuk kelompok 1? Tidak. Sudah dicek? Sudah. Jadi nanti kalian siapkan ya siapa yang presentasi dan tolong diperhatikan ada isi daripada yang dipresentasikan, kemudian bagaimana mengkomunikasikan. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Tidak. Oh, iya Bu, saya mau bertanya. Iya. Yang presentasi nanti kan satu orang. Semuanya ikut maju atau satu orang aja? Satu orang aja yang maju. Oh, iya. Ya, silakan. Kalau bisa dipakai, tetapi tidak boleh terus dipakai ya. Jadi nanti bisa dipakai sebagai referensi saja. Yang lainnya kalian bisa explore ya. Sudah finish, sampai finish ya, sudah selesai. Ini yang apa ini? Diare, coba dilihat dulu. Nanti gangguan yang ininya apa penyebabnya nanti dijelaskan ya. Sudah mau selesai ya. Silakan bekerja. Maskernya jangan sampai dilepas ya, tetap dipakai maskernya. Sambil diperhatikan waktunya. Ya, 5 menit lagi setelahnya dipersiapkan untuk presentasi. Sambil diperhatikan waktunya. Nanti yang sudah selesai nanti bisa ditempel di papan ya. Jadi nanti kita pakai papan semuanya untuk menempelkan hasil karya. Tetap jaga jarak, jangan terlalu dekat ya, jangan terlalu dekat dengan teman-temannya. Ada yang sudah selesai? Belum ya, di sini ya. Kalau sudah selesai, kalau di sini masih siapkan dulu.
Ya, ini nanti saya jelaskan dengan makna yang berbeda ya. Jadi nanti sebelum dia naik, saya bagian esophagus atau kerongkongan. Jadi waktunya tinggal 7 menit lagi. Jadi silakan diperhatikan untuk waktu yang ada. Ini kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2 sudah selesai, tinggal apa ini? Tinggal dikit lagi. Ini penyakit apa ini? Ada bedanya ya? Ada ya. Nanti diperhatikan perbedaannya tentang yang dimakan siapa? Tetap prokes ya, tetap jaga kesehatan, tetap prokes. Nah ini kelompok 3-nya yo, semangat nih. Ya, ini ada yang ditanyakan enggak? Tidak tadi sudah. Ini apa itu? Ini kelompok 2. Kelompok 2 sudah dikerjakan? Sudah. Yang mana yang dikerjakan? Ada yang mau ditanyakan? Habis ini kita mau cara ini. Masih cari di Google ini. Oh, masih cari di Google. Untuk videonya tadi sudah dicatat ya? Sudah ada yang mencatat Ya, kan? sudah Apa saya ya? catat. Ya, silakan nanti bisa dipakai sebagai referensi. Ini kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3. Kelompok 3 nanti yang presentasi siapa? Giovanno. Ada yang ditanyakan untuk ya sudah, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, jadi silakan ya 10 menit lagi untuk menyelesaikannya. Masih ada waktu 10 menit lagi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Silakan waktunya sudah diselesaikan. Tetap prokes ya, diingatkan tetap prokes, jangan pinjam-pinjam atau tukar-tukar. Pakai bahannya sendiri-sendiri. LKPD-nya jangan lupa diisi, nanti LKPD-nya dikumpulkan soalnya. Nanti silakan dibagi tugas ya. Jadi ada yang isi LKPD, kemudian ada yang membuat presentasi, kemudian ada yang mempresentasikan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan di kelompok 3? Ya ya, jadi mulai dulu. Ini kelompok 4 mana satunya ini? Baginya kemana? Baginya kemana? Ke kamar mandi kita? Ke kamar mandi. Nah, nanti saya cek dulu. Nanti Dodi ya. Yang untuk kelompok 4 ada yang ditanyakan? Untuk LKPD-nya sudah diisi? Ya sudah, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi, jadi silakan ya 10 menit lagi untuk menyelesaikannya. Masih ada waktu 10 menit lagi untuk menyelesaikan LKPD-nya. Silakan waktunya sudah diselesaikan. Tetap prokes ya, diingatkan tetap prokes, jangan pinjam-pinjam atau tukar-tukar. Pakai bahannya sendiri-sendiri. LKPD-nya jangan lupa diisi, nanti LKPD-nya dikumpulkan soalnya. Nanti silakan dibagi tugas ya. Jadi ada yang isi LKPD, kemudian ada yang membuat presentasi, kemudian ada yang mempresentasikan.
Ini kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 1. Bagaimana kelompok 1? Masih dalam proses. Nanti yang menjelaskan siapa di kelompok 1? Rafael, ya, nanti diingat-ingat ya, isi materinya apa, kemudian bagaimana kalian melakukan proses komunikasinya. Jadi dari mana jadi? Habis dari kamar mandi. Dari kamar mandi. Izin ya nak, ya. Ini sudah belum bisa. Ya, KPD-nya diisi dulu ya, jangan sampai lupa. Nanti KPD-nya dikumpulkan. Lo isinya pakai ballpoint ya, isinya pakai ballpoint. Jadi nanti biar ini bisa terlihat. Ini kelompok berapa kelompok? Empat. Siapa yang ngasih siapa nak? Silakan dari belakang semuanya, kemudian dari belakang kalian melakukan proses waktu berdiskusi dengan teman-temannya, bagaimana komunikasi jadi dalam perjuangan. Sambil diperhatikan waktunya ya, jadi bisa dilihat sambil diperhatikan waktunya. Jadi silakan tolong tetap prokes. Jadi tetap prokes, jangan sampai kalian pinjam alat tulis, kemudian pindah-pindah tempat duduk. Jadi posisinya sesuai dengan yang kalian sampaikan tadi. Jadi tolong, ya silakan dikerjakan terlebih dahulu. Tinggal penyebabnya. Oh, tinggal tempatnya. Nanti KPD-nya diisi ya. Jadi kalau KPD-nya diisi jangan sampai ketinggalan. Posternya dibuat semenarik mungkin. Bagaimana orang itu akan tertarik dengan poster kalian. Siap Bu. Ya. Kalau diperhatikan tulisan ya, jadi tulisan terbaca ya, tulisan terbaca sampai pada bagian ke belakang, teman-temannya bisa membaca tulisannya. Jadi jangan terlalu kecil tulisannya. Ini apa ini yang kita kasih? Ket ya? Iya. Oh ya, siapa ya nak? Kita mau ini tentang apa ya? Terus nanti bagaimana nanti dibuat sebenarnya mungkin ya? Di sini ada warna-warna yang bagus, kemudian tulisannya nggak terlalu kecil, sudah bisa terbaca. Ada ditanyakan untuk KPD maupun cara pembuatannya? Sampai diperhatikan waktunya ya, waktunya hanya 20 menit. Silakan diperhatikan.
LKPD-nya jangan lupa nanti dikumpulkan. Ini sudah. Ya, di depannya LKPD ditulis kelompok berapa? Ya, perwakilan kelompok bisa mengumpulkan di depan yang sudah selesai. Di sini ada kelompok satu sudah siap. Kemudian itu kelompok 2 dan kelompok 3. Kemudian di sini adalah kelompok 4. Ditulis kalau nama identitas kelompoknya ya, kelompok 3 di atas atau di bawah boleh silakan. Identitas kelompok jangan lupa. Kelompok ini aja kelompok 4 atau kelompok 3. Ayo, sudah silakan kelompok 1. Sudah? Ayo, silakan dipasang di bangku pemilihan ini. Kelompok 4 di sebelah sana ya. Kelompok 4 ini rapatnya silakan. Ayo kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Waktunya sudah habis, silakan. Di sini ada isolasi ya, silakan pakai isolasi saja biar nggak ada yang makan nanti. Ya, silakan. Nggak apa-apa. Ya, silakan dibantu kemarin untuk memasak makanan. Ditaruh di sini dulu, santai ya. Ditaruh di sini ya. Baru diganti. Ayo, kelompok berapa ini? Sudah itu kelompok siap? Ini kelompok berapa? Gantian dulu yang masak, gantian dulu. Gantian. Sekarang ini kelompok 12,
Sambil tunggu persiapan semuanya, silakan kalian bisa ya untuk posisi duduknya. Ya, tidak usah, nanti silakan hadapnya. Ini bisa dikembalikan seperti posisi semula dulu sambil tunggu semuanya. Dikembalikan aja, ya. Posisinya dikembalikan duduknya. Ya, silakan Mbak, ini dulu aja. Silakan duduk sudah, silakan duduk dulu. Duduk dulu, ya. Kita dalam satu kelompok bisa ya. Tetapi dalam kondisi jaga jarak. Silakan. Ya. Oke, sudah. Jadi untuk ini adalah hasil daripada poster yang telah dibuat untuk 4 kelompok. Ada kelompok 1 yang dibahas adalah terkait dengan apa tadi? Diare. Kemudian kelompok 2 sembelih dan penyakit GERD. Kemudian ini nanti akan dipresentasikan oleh perwakilan kelompok. Tetap dalam satu kelompok ya ini, jadi satu kelompok tetapi tetap mengikuti prokes. Untuk yang tampil pertama dulu yang sudah siap kelompok berapa ini? Ada yang sudah siap? Kelompok berapa yang tampil? Ini nggak ada yang mau maju duluan. Ini tunjuk aja kalau gitu. Untuk kelompok yang tampil pertama, yang pertama dulu saya urutkan mulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 sudah siap? Sudah. Jadi kelompok 1 silakan untuk presentasi di depan diwakili oleh siapa? Oleh Rahel. Silakan Rahel. Oke, silakan diperkenalkan dulu kemudian disampaikan kepada teman-teman. Selamat siang teman-teman semua. Dan Inga selaku guru biologi kelas ini, saya Alta Putri menjadi salah satu perwakilan dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, yaitu mengenai diare. Kalian tahu nggak diare itu apa? Ada yang bisa jawab? Ya. Oke, sudah buang air terus menerus. Air, bagus. Nah, jadi diare adalah kondisi penyakit di mana penderitanya mengalami gangguan pada pencernaan sehingga feses yang dikeluarkan berupa cairan. Bisa dilihat bahwa ciri-ciri pertama penyebab diare yaitu feses yang cair, mual, dan nyeri pada perut. Kalian pasti pernah diare kan? Nah, jadi diare ini sendiri merupakan penyakit yang terjadi pada perut atau pencernaan yang menyebabkan fesesnya mencair atau sakit perut segala macam seperti itu. Terus kemudian di mana tempatnya berada? Di sini. Lambung dan usus halus. Diare seringkali menyerang organ tersebut karena merupakan organ pencernaan. Kenapa bisa terkena diare? Ada berikut yang saya sampaikan melalui poster. Bisa disebabkan oleh infeksi bakteri atau parasit, alergi makanan yang tidak sehat. Jadi kalau misalnya kalian tidak mau kena diare, biasanya kalian tuh harus makan makanan yang sehat supaya tidak terserang oleh penyakit diare tersebut. Dan infeksi pada penyakit tersebut yang disebabkan oleh parasit atau bakteri. Dan bagaimana cara pencegahannya? Bisa kita lihat mulai dari antibiotik, mengubah pola makanan, dan obat anti diare. Untuk pencegahannya
sendiri kita bisa berkonsultasi pada dokter. Kalau misalnya kalian sakit perut gitu, terus tapi perut itu sakitnya itu luar biasa sakitnya dan terus menerus, kalian bisa konsultasi ke dokter sehingga dikasih oleh dokter resep antibiotik atau obat anti diare. Kita dapat ketahui bahwa kita harus tahu bahwa penyakit diare merupakan salah satu penyebab penyakit COVID yang merupakan mengganggu pencernaan makan. Seperti ini. Jadi tidak hanya menyerang pada pernafasan, tapi juga menyerang pada pencernaan. Saya mendapatkan informasi tersebut melalui web Kemenkes Republik Indonesia yang saya dapatkan, lalu saya sampaikan supaya kalian juga dapat. Sekian presentasi dari kelompok 1 mengenai diare. Jika ada yang ditanyakan, boleh bertanya sebelum saya menutup presentasi saya pada hari ini. Oke, ada yang ditanyakan atau nanti pertanyaannya nanti ya. Jadi terakhir nanti kita akan memberikan pertanyaan. Ada yang tadi disampaikan oleh Rachel ya. Jadi Rachel menyampaikan bahwa diare. Tadi ini sedikit yang ingin mau betulkan. Jadi ketika penyakit COVID-19 itu penyebabnya, jadi COVID-19 itu menyebabkan diare. Nah ini salah satu yang ada, bahwa salah satu ciri, jadi COVID-19 itu tidak hanya menyerang pada bagian paru-paru, tetapi bisa menyerang pada organ yang lain, itu maksudnya. Jadi salah satunya itu bisa menyerang pada organ pencernaan. Jadi tadi Raya mengatakan, maksudnya seperti apa Bu? Maksudnya seperti ini, bahwa ketika seseorang terkena COVID, itu bisa sekarang ciri-cirinya tidak hanya sesak nafas, tidak hanya badannya panas, tetapi ketika badannya tidak panas, kemudian ini loh, ternyata kok kena COVID, dan ternyata penelitian ternyata hasil yang lebih lagi bahwa ada yang mengatakan COVID dengan jenis tertentu itu akan menimbulkan atau menyerang pada bagian organ pencernaan seperti itu. Ada yang disampaikan kembali, Rahel? Ya Bu, satu lagi. Ya. Diare itu nggak cuman untuk orang tertentu, bisa dari bayi itu paling sering terkena diare. Ya, jadi dia paling rentan, terus sehingga remaja-remaja juga kita paling sering juga dapat penyakit diare karena konsumsi makanan yang sangat bukan buruk ya, yang tidak sehat gitu. Kalau misalnya jajanan di luar itu pasti kan ada micinnya atau sambal-sambalnya seperti itu. Jadi supaya kita mencegahnya untuk tidak terkena diare, kita lebih baik makan makanan yang lebih sehat dan mengonsumsi obat anti diare jika diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok saya. Jika ada kekurangan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu oleh kelompok 1 dan dibagi oleh Rachel yang mengatakan bahwa penyakit diare ini disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan infeksi, yang kedua adalah alergi, kemudian ada makanan sehat. Nanti selanjutnya akan disampaikan oleh kelompok yang kedua. Silakan kelompok yang kedua untuk tampil mempresentasikan hasilnya. Selamat pagi semuanya. Oke, tepuk tangan dulu untuk tampilan. Ini butuh berdiri sebentar ya. Kita berdiri dulu. Ayo. Kita berdiri dulu. Sudah mau kita ya. Oke, silakan berdiri dulu. Ya, silakan berdiri dulu. Ya sudah. Kita mencoba untuk menggerakkan tangannya. Ini ya, sebentar saja. Paling nggak harus sudah mulai lelah kita berolahraga. Kemudian ke bawah, ke samping. Oke, terima kasih sepertinya sudah ini ya. Sudah, silakan bisa dimulai untuk kelompok yang kedua. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penyakit MA. Penyakit MA sendiri ini biasanya sering terjadi di kalangan kita ini, biasanya banyak yang kena sakit MA ini. Nah, sakit MA sendiri itu apa? Sakit MA itu gangguan akibat peradangan yang terjadi pada bagian lambung.
lambungnya bisa sakit karena asam lambungnya itu terlalu tinggi. Jadi karena kadarnya terlalu tinggi itu tadi, makanya dia terasa sakit kan. Naik ke atas, jadi rongga yang ada di atas itu terasa panas seperti terbakar. Nah itu bikin kita sakit. Biasanya sering megang perut kayak gini. Nah untuk penyebabnya itu karena kita tuh biasanya sering lupa makan. Makannya pagi nggak makan, siang nggak makan, nanti malam sekali makan, makanannya banyak yang diambil. Terus habis itu sini ada kurang mengonsumsi sayur dan buah, terlalu banyak makanan pedas dan asam. Kenapa pedas itu nggak boleh? Karena makanan pedas itu biasanya mengandung asam yang tinggi. Karena kadar asam yang tinggi, kalau misalnya kita punya penyakit mah kita konsumsi, jadi asam yang ada di lambung ini ketambah terus kadar asamnya. Jadi asam yang ada di lambung ini semakin tinggi, akhirnya membuat mah kita kambuh lagi. Nah untuk ciri gangguannya biasanya kalau kita kena sakit mah itu sakit di bagian ulu hati, apalagi saat setelah makan. Bisa setelah makan atau maupun sebelum makan. Itu biasanya kalau kita telah makan sakit terasa di ulu hati. Ulu hati itu letaknya di mana sih? Di bagian perut, di atasnya pusar, tapi di bawahnya tulang dada. Jadi ada di tengah-tengah perut, tapi agak di sini, agak naik dikit. Itu biasanya sakit, rasanya itu seperti terbakar biasanya. Nah, terus kadang juga disertai mual-mual, biasanya bahkan sampai muntah. Terus biasanya juga sering sendawa lebih dari 7 kali. Nah, perutnya itu sering terasa kembung. Hal yang harus kita lakukan itu adalah mengatur makanan, jadwal makan. Istilahnya kalau sehari memang makan 3 kali ya harus 3 kali. Dan pagi makan, siang makan, dan malam makan. Makanan teratur itu membuat badan kita itu sistemnya sempurna gitu, sistem pencernaannya. Karena apa? Ada asupan, ada makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, di sini juga tertera ada waktu tidur yang teratur. Kalau misalnya kita punya waktu tidur yang teratur, badan kita juga bakal sehat. Di sini ada hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu makan makanan pedas dan asam. Itu tadi akan menaikkan kadar asam yang ada dalam lambung. Minum kopi, teh, dan alkohol, makan makanan yang digoreng. Terus makan dengan jadwal yang tidak teratur juga tidak diperbolehkan. Waktu tidur yang berantakan juga tidak diperbolehkan. Jadi istilahnya mah itu bisa disembuhkan sebenarnya, tergantung pola hidup kita, gimana kita mengatur kebiasaan kita itu tadi. Dan sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, yang ketiga, silakan ngomong yang ketiga. Oke, tepuk tangan dulu untuk yang dari kelompok yang ketiga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya Muhammad Diokono Arsa dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 terkait LKPD yang telah diberikan Bu Inge kepada kelompok 3, yaitu khususnya pada gambar pada kasus ketiga. Baik, langsung saja. Berdasarkan analisis dan hasil diskusi kelompok 3 terhadap gambar pada kasus ketiga ini, dapat diketahui gambar ketiga ini menjelaskan atau menggambarkan salah satu gangguan pada sistem pencernaan makanan pada manusia, yaitu sembelit atau konstipasi, atau bahasa awamnya kita tuh bisa menyebutkan atau menyebut susah buang air besar. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai sembelit atau konstipasi,
atau susah buang air besar ini, saya akan membahas mengenai bahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Yang akan saya bahas mengenai pertama nama gangguannya, yang kedua mengenai ciri gangguannya, yang ketiga mengenai apa sih organ yang terganggu atau mengalami sembelit ini, yang keempat penyebab dari sembelit ini, dan yang terakhir mengenai pengobatan atau bagaimana cara supaya kita, jika kita atau orang lain mengalami atau terkena sembelit ini. Baik, langsung saja. Yang pertama mengenai nama gangguan, seperti yang saya sebutkan pada sebelumnya, nama gangguan dari gambar kasus ketiga ini yaitu sembelit atau konstipasi atau bisa dikatakan susah buang air besar. Yang kedua mengenai ciri gangguan. Nah, ada beberapa ciri gangguan yang dapat kita ketahui bahwa bisa dikatakan itu tuh orang itu mengalami sakit sembelit atau konstipasi. Yang pertama, cirinya adalah susah buang air besar. Kenapa dapat dikatakan susah buang air besar? Karena feses itu yang ada di dalam yang ingin dikeluarkan melalui anus ini mengalami pengeringan atau mengalami pengerasan, atau juga bisa feses ini itu kurang, jadi tidak bisa keluar gitu loh dari anus itu. Yang kedua adalah feses keras atau kering seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Yang ketiga yaitu sakit perut dan terasa mual. Yang keempat, BAB atau BAB kurang dari 3 kali dalam seminggu. Yang kelima, perut terasa keras, terasa kencang, kayak penuh gitu loh. Kan kita susah tuh kan mengeluarkannya. Yang kelima, atau kadang BAB itu mungkin ada di beberapa kasus BAB itu berdarah gitu loh. Jadinya itu mungkin yang sudah kasusnya sudah kronis atau apa gitu ya mungkin. Dan yang terakhir tidak puas setelah buang air besar gitu loh. Jadi kayak ngeganjel tuh kayak ada yang susah banget gitu dikeluarkan. Nah, itu salah satu ciri dari gangguan pada sistem pencernaan sembelit ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ yang terkena atau mengalami. Nah, jadi pada sembelit ini organ yang terkena itu ada 2. Yang pertama usus besar dan yang terakhir adalah anus. Baiknya, selanjutnya mengenai penyebab. Ada beberapa penyebab dari sembelit ini. Yang pertama yaitu pola makan yang buruk, atau bisa juga pola makan yang tidak teratur. Misalkan kita harusnya makan pagi, kita tidak makan pagi, jadi tidak teratur gitu loh makanannya, pola makannya. Yang kedua, malas bergerak. Yang ketiga, penggunaan obat-obatan tertentu. Yang keempat, hamil. Yang kelima, penyakit atau masalah kesehatan tertentu juga. Dan yang terakhir, stres atau pengaruh dari lingkungan sekitar. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai pengobatan atau cara mengobati jika kita atau orang lain terkena masalah sembelit ini. Yang pertama, caranya itu minum obat pelancar atau pencahar gitu kan. Yang kedua, kita harus melakukan pola hidup yang sehat. Yang ketiga, mungkin untuk beberapa kasus yang cukup kronis itu kita harus melakukan operasi. Yang selanjutnya kita harus rutin berolahraga, karena kan salah satu penyebab dari sembelit ini adalah malas bergerak kan. Yang terakhir adalah minum air yang secukupnya, terutama saat melakukan atau setelah melakukan aktivitas yang berat. Jadi sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Pada kelompok 3 dengan diwakili oleh Dio mengatakan bahwa di situ ada gangguan yang lain yaitu sembelit. Nah, sembelit ini mengatakan bahwa sembelit terjadi kenapa karena beberapa faktor ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Nah, salah satunya adalah terkait dengan pola makannya. Kemudian yang kedua terkait dengan stres dan masih banyak lagi, atau kekurangan serat ya di situ, terutama untuk pola makan. Terus kemudian bagaimanakah solusinya? Nah, solusinya ini kamu harus mengkonsumsi, terutama di sini adalah makan makanan yang mengandung serat, kemudian minum yang cukup, kemudian di situ adalah tidak stres dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok yang ketiga. Untuk sudah dia? Baik, saya terima kasih. Untuk kelompok yang terakhir, nah tepuk tangan dulu untuk kelompok yang terakhir. Nah, ini tadi adalah diperhatikan ya, nah jadi diperhatikan untuk waktunya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ringgal Putri Andini, perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan penyakit GERD. Jadi, gastroesophageal reflux disease atau GERD
dalamnya. Reflux asam atau asam lambung lebih dari 2 kali seminggu dapat mengindikasi GERD. Yang kedua yaitu ciri gangguan. Ciri gangguannya sakit dada seperti terbakar, kesulitan menelan, mual, tidur yang terganggu, cepat kenyang, muntah, dan lain-lain. Pada anak dan bayi pun juga terdapat GERD, seperti ciri gangguannya sering bungok atau muntah, batuk, masalah pernapasan, atau pertumbuhan yang tidak sesuai dengan usianya. Organ yang terserang adalah lambung. Penyebabnya, katup di bagian bawah kerongkongan yang tidak bisa menutup dengan sempurna. Katup satu arah ini biasanya terbuka untuk beberapa waktu. Ketika menelan dan keadaan normal akan tertutup kembali. Pengobatan yang bisa dilakukan untuk penyakit GERD diantaranya adalah mengubah gaya hidup seperti tidak merokok, tidur dengan posisi kepala lebih tinggi, makanan dengan porsi yang lebih sedikit. Selain mengubah gaya hidup, ada obat-obatan dan operasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk tampilan. Jadi Bu Ine sampaikan tadi 4 kelompok sudah menyampaikan terkait dengan berbagai macam gangguan atau penyakit. Jadi keempat-empatnya sudah tampil. Setelah ini akan Bu Ine berikan penguatan terhadap materi gangguan atau penyakit dalam sistem pencernaan makanan. Bisa dibantu Bu Ine untuk menurunkan slide-nya ini? Soalnya Bu Ine ya, bisa dibantu. Ini slide bisa nggak diturunkan aja? Yang dipakai presentasi tadi nggak masalah, saya cuma menurunkan slide-nya ya. Sudah bisa terlihat? Saya catat terlebih dahulu. Oke, sudah. Di sini adalah terkait dengan gangguan sistem pencernaan makanan. Jadi banyak sekali gangguan dalam sistem pencernaan makanan. Yang pertama di sini ada yang disebut juga dengan penyakit MAC. Kemudian yang kedua ada yang disebut juga dengan konstipasi atau sembelit dan obstipasi. Kemudian yang ketiga ada gastritis, ada diare, kemudian ada pankreasitis, ada appendicitis, dan kemudian ada malnutrisi. Kemudian ada parasitis, ada malabsorpsi, kemudian parodontitis, kolit abdomen, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini adalah salah satu daripada gangguan penyakit yang sudah dijelaskan oleh masing-masing kelompok tadi. Kita lanjutkan kembali. Yang berikutnya ini adalah penjelasan terkait dengan MAC. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok berapa tadi MAC? Iya, untuk kelompok 2 menyampaikan penyakit MAC. Jadi MAC ini merupakan gangguan pada lambung yang terjadi karena bertambah banyaknya kadar asam lambung yang menyebabkan perut menjadi sangat perih. Nah, ini yang terjadi seperti ini. Jadi, Bu, apakah asam lambung dibutuhkan? Asam lambung dibutuhkan untuk proses pencernaan makanan. Tetapi jika dalam jumlah yang berlebihan, ini akan menimbulkan gangguan atau berdampak terhadap proses atau mekanisme pencernaan di dalam tubuh. Salah satunya di sini adalah penyakit MAC. Biasanya kalian yang sering telat makan, kemudian mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas, kemudian mengkonsumsi makanan yang kadar lemaknya tinggi. Kenapa? Bukan dia akan memicu terjadinya asam lambung yang tinggi. Nah, itu salah satunya. Sekali faktor-faktornya. Yang pertama, ini terjadi karena infeksi bakteri. Bakteri ini dasar yang tidak tertutup, sehingga apa yang terjadi? Makanan ini kalian makan dan akhirnya masuk ke dalam saluran pencernaan kalian, akibatnya perutnya terasa sakit.
ya, karena pada biasanya kan padat ya, tapi tidak terlalu padat. Padat tetapi tidak terlalu padat dan juga tidak terlalu encer. Kalau terlalu encer berarti nanti akan menimbulkan penyakit yang disebut juga dengan diare. Nah ini bagaimana sih mengatasinya? Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Yang pertama ini adalah kalian minum Oralid. Nah Oralid itu merupakan campuran dari apa tadi? Dari garam dan gula. Ya itu salah satunya. Ini lanjutkan kembali. Nah di sini ada yang ketiga yaitu sembelit. Sembelit ini sudah disampaikan oleh kelompok yang ketiga ya. Tadi kelompok 3 sudah menyampaikan terkait dengan sembelit atau konstipasi. Nah ini terjadi kenapa pun bisa dikatakan sebagai sembelit? Sembelit ini terjadi karena lambatnya pergerakan feses melalui usus bersama yang diakibatkan fesesnya terlalu keras. Nah ini biasanya anak-anak yang nggak suka makanan berserat, kemudian buah dan sebagainya, kalau mulai sekarang ini makannya sudah harus diatur ya. Kenapa? Karena ini nanti juga makanannya tidak dengan pola yang sehat, nutrisinya tidak cukup, akan menimbulkan gangguan dalam sistem pencernaan. Kemudian yang di sini beliau sampaikan di sini adalah penyakit GERD. Nah ini adalah penyakit GERD yang nantinya dengan penyakit GERD ini nanti kok banyak ya, tadi sudah saya berikan kasus terkait dengan penyakit GERD, Orofacial Disease. Di sini adalah sebuah penyakit di mana asam lambungnya yang terlalu tinggi sehingga asam lambung ini bisa masuk ke bagian kerongkongan atau esofagus. Kok bisa masuk kerongkongan? Kenapa? Karena terganggunya bagian flapnya, flap atau katup penutup. Sehingga apa yang terjadi, asam lambung ini bisa lolos sehingga dia bisa masuk ke bagian kerongkongan. Nah, ini biasanya ditandai dengan apa Bu? Rasa perih dan rasa sakit pada bagian dada, nyeri. Jika tidak ini bisa menimbulkan berbagai macam gangguan pada yang lainnya. Nah ini salah satunya di sini bisa mengakibatkan mual, muntah, kesemutan dan juga batuk. Kemudian yang di sini beliau jelaskan terkait dengan dampak penyakit yang lain yaitu apendiktis. Apa itu apendiktis? Apendiktis itu merupakan peradangan pada bagian usus buntu yang mengakibatkan nyeri di bagian bawah perut. Nah ini biasanya peradangan yang muncul ini terjadi karena tadi bagian usus buntu ini banyak sekali penyumbatan. Ini terus diapakan? Nah, apakah bahaya? Dan pasti jika ini berlebihan di situ sumbatannya, maka ini akan mengakibatkan infeksi sehingga ini harus dioperasi, harus dipotong. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Demikianlah untuk materi yang sudah sampaikan untuk materi. Ada yang ditanyakan? Dari presentasi kelompok teman-temannya tadi dari kelompok 1 sampai pada kelompok keempat, ada yang ditanyakan Mas? Silakan, ada yang ditanyakan? Ya. Namanya siapa? Ingrid dari kelompok 3. Ingrid dari kelompok 3. Saya inginkan dulu nilainya. Ingrid dari kelompok 3. Apa yang ditanyakan Ingrid? Saya mau tanya ke kelompok 2. Tadi kan dijelaskan kalau orang yang punya penyakit MA itu tidak dianjurkan untuk mengonsumsi kopi. Itu kenapa? Apakah ada kaitannya atau bagaimana? Oke, itu pertanyaan dari Ingrid. Jadi yang pertama untuk ditujukan kelompok berapa? Kelompok 2. Untuk kelompok yang kedua. Jadi untuk Ingrid menanyakan untuk sakit mah itu tidak boleh mengkonsumsi kopi. Nah kira-kira kelompok 2 ada yang bisa membantu menjawab? Iya. Jadi di dalam kopi terdapat kafein dan kafein itu menyebabkan produksi dalam asam lambung meningkat dan mengiritasi dinding lambung yang menyebabkan asam lambung dan mah kambuh. Oh, jadi kopi ini mengandung kafein. Iya. Di mana kafein tersebut itu akan memicu asam lambungnya semakin tinggi. Ya, sehingga apa? Orang yang sakit mah ini dianjurkan tidak mengkonsumsi kopi secara berlebihan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk Ingrid. Ya, silakan. Namanya siapa dulu nak? Kak Nur Karisma, absen? Absen 19. Oke, silakan Nur Karisma. Ada yang ditanyakan? Pertanyaan ini dari kelompok 4 untuk kelompok 3. Untuk kelompok yang ketiga, apa yang ditanyakan untuk kelompok yang ketiga? Bagaimana cara mengatasi sembelit dengan cepat? Bagaimanakah cara mengatasi sembelit dengan cepat? Izin menjawab.
makan sayuran seperti brokoli. Terus yang keempat itu minum obat pencahar. Terus yang terakhir itu minum apa lagi? Mungkin Kelompok Kemen bisa membantu. Jadi untuk mengatasi apa tadi? Sembelit. Jadi yang pertama mengkonsumsi apa tadi? minuman yang banyak. Iya, mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi minuman yang banyak. Terus apa lagi? Yang kedua, makan makanan yang berserat. Kemudian apa lagi? Iya, minum obat untuk pencegahan terjadinya konstipasi. Saya sampaikan untuk kelompok terbaik dari penilaian yang pertama terkait dengan isi materinya dalam poster. Yang kedua terkait dengan keserasian antara gambar dengan tulisan. Dan yang ketiga adalah penilaian terkait dengan penyampaian materi pada poster tersebut. Kelompok terbaik ini diberikan kepada kelompok 1. Kelompok 1. Hari ini kita refleksikan dulu apa yang sudah kita pelajari. Ini apa yang kita pelajari? Ada yang bisa menjelaskan? Masih ada lagi? Good. Nah, ini yang terakhir ya. Di sini adalah good. Ini salah satu contoh yang sudah kalian presentasikan tadi dengan 4 kelompok. Yang berikutnya adalah good. Yang good ini bagaimana? Iya, penyakit GERD ini terjadi karena adanya kelainan atau gangguan pada bagian apa tadi? Pada bagian kartunya atau klepnya. Iya, selaku pada bagian klepnya. Jadi di sini adalah gangguan pada bagian klepnya atau bagian klep ya. Gangguan pada klepnya atau kartu yang terjadi. Kemudian ini terjadi kenapa Bu? Nah, ini akibatnya apa? Ini juga terjadi karena asam lambung yang cukup tinggi. Jadi ada perbedaan. Kata kuncinya ada perbedaan antara MAH dengan GERD. Jadi tidak sama. Ada yang ditanyakan kembali? Tidak ya. Jadi hari ini kita akan membuat resume atau merangkum. Yang pertama terkait dengan apa? Yang pertama apa? Iya, gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan ini bisa disebabkan karena apa saja? Iya, yang pertama adalah pola makan yang tidak teratur. Kemudian yang kedua, infeksi bakteri. Kemudian yang ketiga, kemudian yang selanjutnya, iya, di situ ada berbagai macam gangguannya. Kemudian ini adalah contoh apa saja Kak? Resume yang berikutnya atau rangkuman berikutnya. Yang pertama adalah gangguannya. Yang pertama adalah diare. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, dan yang keempat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bu Inga sampaikan sebelum saya menutup ya, sebelum saya menutup materi yang ada, tolong ingat-ingat. Nanti ketika di rumah kalian juga harus mengupload poster yang sudah kalian buat melalui sosmed kalian masing-masing. Bisa melalui IG sekolah, bisa melalui channel YouTube kalian, atau mungkin bisa melalui TikTok dan lain sebagainya. Silakan. Paling tidak biar masyarakat tahu bagaimanakah ciri atau gangguan dan penyakit yang terjadi dalam sistem pencernaan beserta bagaimanakah solusinya. Makan makanan yang berserat. Kemudian apa lagi? Ya, minum obat untuk pencegahan terjadinya konstipasi. Ada yang ditanyakan? Nama, kelas, kemudian nomor absen. Sendiri ya, jadi tidak boleh nyontoh temannya. Silakan dikerjakan sendiri. Waktunya 5 menit. Tinggal 2 menit lagi.
yang sudah selesai dikoreksi kembali. Dan untuk mempelajari materi selanjutnya, yaitu terkait dengan pencernaan hewan ruminansia. Apa itu Bu hewan ruminansia? Di sini adalah hewan memamah biak. Jadi sehingga kamu sudah persiapan. Anak-anakku yang berbahagia, Bu ingin sampaikan untuk materi hari ini sudah cukup ya terkait dengan berbagai macam gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan makanan. Bu ingin ingatkan jangan lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nanti keluar dari ruangan ini silahkan kalian menggunakan hand sanitizer. Kemudian ketika mau sampai rumah silahkan kalian mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Semoga kita tetap dalam kondisi sehat. Untuk mengakhiri materi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Nebula dipimpin berdoa agar kita pulang diberikan keselamatan dan kesehatan selalu. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Nebula. Assalamualaikum.